Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ilfan dengan NIM 200210111, jurusan Administrasi Publik kelas 6C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliku Saleh, mata kuliah Kapita Selekta Administrasi Publik. Tujuan saya membuat video pembelajaran mengenai pelayanan publik ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi Esos MSP. Berdasarkan teori Sumaryadi tahun 2010, beliau menjelaskan ada dua proses pelayanan administrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan publik yang melibatkan khalayak umum tanpa memperhatikan perseorangan, contohnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, serta sarana dan prasarana lainnya. Yang kedua, pelayanan publik yang memperhatikan perseorangan, contohnya urusan dalam pengurusan administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang memberikan kebutuhan pelayanan yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan administrasi. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan asas-asas pelayanan publik. Dalam undang-undang tersebut, asas-asas pelayanan publik dibagi menjadi 1. Kepentingan umum. Hal ini terkait dengan penyelenggara pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan orang lain dan memberikan kebaikan dalam pelayanan. Yang kedua, kepastian hukum. Hal ini menunjukkan penyelenggara pelayanan publik harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, kesamaan hak. Hal ini menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik tidak boleh membedakan antara suku, agama, ras maupun golongan serta jenis kelamin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Hal ini menjelaskan siapa yang memegang ahli kendali atas transaksi, apakah penerima layanan atau penyelenggara pelayanan yang masing-masing memahami hak dan kewajibannya agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik. Yang kelima, profesional. Seorang penyelenggara pelayanan publik harus memiliki tingkat profesional yang tinggi serta pengetahuan yang baik agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, partisipatif. Terkait dengan penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan proses yang berlaku serta memerhatikan penerima layanan publik. Yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminasi. Menunjukkan penyelenggara pelayanan harus memahami kepentingan dan perlakuan yang sama terhadap publik. Yang kedelapan, keterbukaan. Hal ini terkait dengan keyakinan publik terhadap instansi atau penyelenggara pelayanan publik, yang dimana instansi tersebut harus memberikan informasi serta hal-hal yang dapat memberikan keyakinan terhadap publik agar proses pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Yang kesembilan, akuntabilitas atau tanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab seorang penyelenggara pelayanan publik terhadap publik, bagaimana sesuai tugas yang diberikan oleh pemerintah. Yang ke-10, fasilitas. Dalam proses pelaksanaan pelayanan publik harus didukung oleh fasilitas maupun sarana dan prasarana yang mendukung proses pelayanan administrasi. Yang ke-11, ketepatan waktu. Terkait dengan kecakapan dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelayanan publik. Yang ke-12, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Hal ini terkait dengan kesediaan membantu penerima layanan publik dalam memberikan layanan dengan cepat, mudah, dan terjangkau.
Menurut teori Kashmir tahun 2011, beliau menjelaskan beberapa ciri-ciri pelayanan publik. Yang pertama, karyawan yang baik. Yang kedua, prasarana yang memadai. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi secara baik. Yang keenam, adanya jaminan kerahasiaan terhadap publik. Yang ketujuh, memahami kebutuhan publik. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan serta memberikan kepercayaan kepada nasabah atau publik. Pada kenyataannya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki kualitas yang rendah dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan berita bahwa seorang bayi yang baru lahir tidak ditangani secara cepat oleh dokter spesialis, maka bayi tersebut meninggal dunia dan nyawanya tidak tertolong. Kejadian tersebut terjadi di RSUD Pd Jaya pada tanggal 24 Mei 2023. Menurut keterangan keluarga korban, bahwa di rumah sakit tersebut adanya unsur diskriminasi, yang dimana jika pasien berasal dari keluarga yang mampu atau tergolong ke dalam para pejabat, maka akan ditangani secara cepat, begitupun sebaliknya. Seharusnya pihak pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap instansi-instansi pelayanan publik, agar tidak adanya unsur diskriminasi bahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika kita kaitkan dengan unsur-unsur pelayanan publik, maka rumah sakit tersebut melakukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan pelayanan administrasi.